Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan, Minggu 5 Juni 2022. Banyak berita-berita pada nak kami injuk ke sama pemirsa selama satu minggu kak. Bersama aku mengedi kala Silampari Sepekan selengkap. Kita langsung ke berita yang pertama. Kejahatan terulang lagi di Lubuk Linggau Barat 1, diduga jarang ditunggu pagar Poskes Lur Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 diambil maling. Info itu cepat direspon polisi dan berhasil ditangkap tersangka Irwansyah yang diaman ke pihak kepolisian. Poskes Lur Bandung Kiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1 Kota Lubuk Linggau diduga disikat maling lantaran Poskes Lur ini jarang ditunggu. Pencurian terjadi pada Senin 30 Mei 2022, sekitar pukul 3 dini hari. Saat hujan turun derasnya, pencuri itu bereaksi mengambil pagar besi kantor. Pencurian tersebut bukan kali pertama, melainkan sudah beberapa kali terjadi. Dan kini tersangka yang mencuri pagar Poskes Lur Irwansyah, warga Jalan Kolonel Atmo, Kelurahan Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, telah diamankan polisi. Dari pengakuannya di hadapan petugas, tersangka mengatakan telah mencuri 5 unit pagar besi Poskes Lur Bandung Kiri. Kronologi kejadian menurut tersangka Irwansyah, awalnya dia datang ke Poskes Lur yang tidak ditunggu. Kemudian menggunakan tang melepaskan baut 5 buah pagar tersebut. Setelah pagar dilepaskan, tersangka memikul pagar tersebut ke dalam rumah secara bergantian. Hingga kelima unit berhasil dibawa. Dan tersangka menyembunyikan pagar besi ke dalam rumahnya. Saat terjadi penggerebekan, tersangka ada di dalam rumahnya, terali besi disimpannya di dalam kamar. Tim Silampari TV. Sika unit rumah panggung kayu milik nenek Nur Asia terbakar di Desa Maur, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musirawas Utara. Beruntung tidak ada korban jiwa, tapi pemilik rumah mengalami kerugian sebesar 10 juta rupiah. Terlihat ratusan warga bergotong royong dengan alat seadanya waktu memadamkan api dari satu unit rumah panggung kayu yang terbakar. Milik Nur Asia, nenek berumur 56 tahun ini diketahui tinggal sendirian di Desa Maur, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. M. Swandi, adik pemilik rumah, mengatakan, kejadian Selasa 25 Mei 2022 sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Di saat kejadian, pemilik rumah tidak mengetahui kebakaran tersebut karena sedang sholat zuhur. Kebakaran pertama kali diketahui olehnya saat melihat asap muncul dari sela-sela genteng rumah korban, sehingga ia memberitahu warga lainnya untuk memadamkan api tersebut. Mulainya di dalam rumah ini kosong kan. Jadi ini dibawa yang tahunya wong dari luar, bukan wong dalam rumah. Asap ngepul kan, jadi wong sebelah sini kan ada yang meninggal. Jadi wong banyak kan nengok. Sudah itu berdatangan warga kan, sudah ada bentuk panggilan itu musibah kan, gerak cepat. Ada yang ngangkat banyu, ada itu berkat gotong royong masyarakat desa kita nih kan, alhamdulillah rumah ini bisa diselamatkan. Atau sambungnya lebih kurangnya sekitar 10, sekarang belum ada. Sampai saat ini belum diketahui penyebab kejadian, namun pemilik rumah mengalami kerugian lebih kurang 10 juta rupiah. Tim Silampari TV. Makasih pemirsa, masih di Silampari Sepekan. Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan aktivis Kabupaten Musirawas Utara menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati di Jalinsum. Pas nyampe ke aspirasinya, sejumlah massa tidak bisa masuk karena dibatasi petugas. Jadi pendemo ngelaku ke aspirasi dari balik gerbang pertama kantor pemerintah tersebut. Seperti inilah puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi LSM dan aktivis Kabupaten Muratara melakukan demonstrasi di depan kantor Bupati. Mereka pun menyampaikan aspirasinya.
Masa ini mendatangi kantor Pemkab Muratara mengendarai 1 unit mobil carry terbuka dan kendaraan roda 2. Mereka mendesak Bupati Muratara Haji Devi Suhartoni memberikan klarifikasi berupa 4 tuntutan utama. Di antaranya terkait kinerja inspektorat yang tidak bisa memberikan hasil audit kecuali atas izin Bupati. Lalu Pemda harus menghargai kekuatan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kemudian ia meminta Bupati Muratara memastikan adanya reboisasi pasca tambang di Desa Sukamenang yang ditinggalkan PT DNS dan saat ini dialihkan pengusahaan lahan seluas 700 hektar ke PT AMI. Tuntutan kita ya pertama untuk aparat APH, aktif dan pemerintah Muratara benar-benar menegakkan itu, benar-benar siap kerjasama dengan kita LSM untuk memberantas korupsi. Kemudian ada juga 2 poinnya itu mengenai Bupati Musirawas Utara diharapkan untuk menghentikan aktivitas AMI mengenai wilayah pertambangan XDNS itu, karena itu sampai sekarang tidak direalisasi pasca tambang. Wajibannya jelas Undang-Undang Minerba itu mengatakan bahwa wilayah itu siapapun pemegang iunya, siapapun penguasa itu, ada Undang-Undang Minerba harus merealisasi wilayah tersebut. Selanjutnya, para pendemo dibolehkan masuk pihak pengamanan, namun dibatasi 5 orang mewakili para pendemo untuk ikut audiensi saat dipanggil pihak Pemkab. Tim Silam Pari TV. Musim penghujan nih, warga yang tinggal di daerah aliran sungai wajib waspada. Pasalnya tingginya debit air sungai dapat menimbulkan bencana banjir bandang yang muncul secara mendadak. Selasa pagi tadi, hujan turun dengan sangat deras hingga menjelang pukul 11 siang, membasahi bumi Silampari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali memberikan peringatan dini cuaca dengan waspada hujan disertai petir dan kilat serta angin kencang berdurasi singkat, termasuk di wilayah Kabupaten Musirawas. Dan untuk saat ini, meskipun hujan sejak pagi tadi, di Kabupaten Musirawas masih aman terkendali. Dan untuk daerah yang dekat dengan aliran sungai atau das, permukaan airnya masih normal. Dan tetap dihimbau kepada warga yang tinggal di dekat aliran sungai das agar selalu berhati-hati. Tim Liputan Silam Pari TV. Pemirsa, berita tadi Kak sekaligus nutup ke Silam Paris Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silam Paris Pekan setiap hari Minggu di jamnya sama. Kumanyadi bersama kru yang begawe mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silam Paris TV punya kita gale.